Hasil Copa America, Brasil menang meyakinkan. MU serius ingin datangkan The League. Euro 2024, PP puji mati-matian Ronaldo. Resmi bek berdarah Jawa gabung Aston Villa. Kabar bahagia fans timnas Sintayong perpanjang kontrak. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Kolombia melibas Costa Rica 3 gol tanpa balas di matchday kedua grup D Copa America 2024 Sabtu 29 Juni WIB. Tim berjulukan Los Cafeteros tersebut menang 3-0 berkat gol penalti Luis Diaz, Davinson Sanchez, dan John Cordoba. Berkat kemenangan ini, Kolombia sukses menyegel tiket ke perempat final Copa America 2024. Kemenangan telak juga diraih timnas Brasil saat bersua Paraguay. Tim Samba menang dengan skor meyakinkan 4-1. Winger Vinicius Junior mencetak brace atau 2 gol masing-masing di menit 35 dan 45. Sedangkan 2 gol lainnya dilesakkan Savio di menit ke-43 dan Lucas Paqueta di menit ke-45. Paraguay hanya mampu membalas 1 gol via Omar Alderete di menit ke-48. Federasi Sepak Bola Amerika Serikat mengutuk pelecehan rasis daring yang dialami beberapa pemainnya menyusul kekalahan 2-1 dari Panama di Copa America 2024. Penyerang Monaco Folarin Balogun dan 2 pemain Juventus Timothy Weah dan Weston McKennie menjadi sasaran pelecehan rasis di media sosial. Hal tersebut terjadi setelah tuan rumah kalah dalam pertandingan grup C di Atalanta, Jumat 28 Juni 2024. Ditanya tentang skuad Italia saat ini, Antonio Conte memberikan penilaiannya. Disampaikan pelatih baru Napoli itu mengagumi pendekatan menyerang positif yang diambil oleh Luciano Spalletti di Euro 2024. Ini adalah tim Italia yang mencoba memberikan citra bagus tentang dirinya. Tim yang menyerang dan positif yang ingin bermain. Ini adalah turnamen yang sangat singkat dan sangat padat sehingga terkadang Anda harus mampu menghadapi situasi secara berbeda. Cristiano Ronaldo belum juga mencetak gol di 3 pertandingan fase grup Euro 2024. Meski minim kontribusi gol, Ronaldo mendapat pembelaan dari rekan satu timnya PP, yang menyebut keberadaan sang mega bintang telah memberikan dampak positif bagi Portugal. Cristiano hidup dengan mencetak gol, itu faktanya. PP pun yakin Ronaldo akan memimpin Portugal untuk menjadi juara di Euro 2024. UEFA resmi memulangkan ofisial laga yang bertugas di Euro 2024 karena dinilai tak memberikan keputusan terbaik pada laga antara Skotlandia kontra Hungaria Senin 24 Juni lalu. Wasit asal Argentina Facundo Tello dan ofisial VAR dinilai kontroversial karena mengabaikan klaim penalti pemain Skotlandia di menit-menit akhir pada laga itu. Direktur Pelaksana Wasit UEFA, Roberto Rossetti, kemudian menjelaskan perihal kejadian ketika Stuart Armstrong dijatuhkan oleh bek Hungaria Willy Orban. Rossetti mengatakan keputusan kontroversial untuk menolak penalti Skotlandia menghadapi Hungaria adalah keputusan yang tepat. Dilansir Sport People, wasit yang diperhentikan UEFA dari Euro 2024 itu adalah Gil Manzano, yang kinerjanya dianggap kontroversial. Manzano membuat keputusan kontroversial pada laga Prancis versus Austria. Di laga itu, dia memberi kartu pada Mbappe karena masuk ke lapangan lebih dulu tanpa instruksinya. Dugaan awal Manzano tak lagi memimpin laga Euro 2024 lantaran dipulangkan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFIF. Namun ada klaim yang juga menyebut UEFA tak puas dengan performanya dalam memimpin laga di Euro 2024 ini. Kroasia didenda 105.000 euro oleh Badan Kontrol Etika dan Disiplin UEFA atas insiden yang terjadi pada laga versus Italia. Pada laga tersebut, para penggemar Kroasia menyalakan beberapa suar dan gelas plastik berkali-kali dilemparkan ke dalam lapangan. Terlepas dari pengumuman yang sudah dibuat Federasi Sepak Bola Kroasia, UEFA belum mengumumkan sanksi tersebut secara resmi. Kroasia sebelumnya pernah didenda karena menyalakan dan melempar suar selama partai mereka kontra Albania. Masih seputar Euro, timnas Inggris akan melawan Slovakia di babak 16 besar. Wonderkid Manchester United Kobbie Mainoo diperkirakan akan menjadi starter dalam pertandingan tersebut. Diperkirakan ia akan berduet dengan Declan Rice di lini tengah The Three Lions. Dia diharapkan bisa memberikan keseimbangan yang tidak dapat dilakukan Trent Alexander-Arnold maupun Conor Gallagher.
Maino sendiri sudah 2 kali masuk sebagai pemain pengganti di fase grup. Bergeser ke berita transfer, jurnalis Sky Florian Plettenberg menyebutkan bahwa De Ligt menjadi target transfer Manchester United bersama dengan Jarrad Brandtwaite dan Leny Yoro. Menurutnya, De Ligt lebih mungkin dikait dibandingkan kedua pemain lainnya. Masih menurut laporan yang sama, Bayern mengharapkan tawaran sekitar 50 juta euro. Biaya ini terasa cukup rendah mengingat ex-kapten Ajax ini dilaporkan dibeli dengan harga 67 juta euro, ditambah bonus terkait performa sebesar 10 juta euro. Kontestan Premier League Aston Villa telah resmi merekrut bek kiri Chelsea Ian Maatsen dengan mahar 35 juta pounds. Pemain berusia 22 tahun itu musim lalu bermain di Borussia Dortmund dan membantu klub Bundesliga itu mencapai final Liga Champions. Maatsen yang punya keturunan Jawa menjadi pemain kedua yang diboyong Aston Villa di jendela transfer ini setelah Lewis Dopin yang didatangkan dengan status pinjam dari Everton. Terbang ke Italia, AC Milan akhirnya resmi mengaktifkan opsi pembelian bek muda Alex Jimenez dari Real Madrid. Pemuda berumur 19 tahun itu tampil mengesankan selama masa pinjamannya di San Siro musim ini. Jimenez pun diikat dengan kontrak jangka panjang hingga Juni 2028. Menariknya, terdapat opsi perpanjangan kontrak hingga Juni 2029. Meski demikian, Los Blancos masih memiliki hak untuk membeli kembali Jimenez dengan harga 10 juta euro. RCD Espanyol Jumat 28 Juni mengumumkan bahwa Real Madrid telah resmi mengaktifkan klausul pembelian untuk Joselu Mato. Joselu resmi menjadi pemain Real Madrid setelah klub ibu kota tersebut membayar klausul sebesar 1,5 juta euro yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman musim panas lalu. Namun tak berselang lama, Madrid langsung menjual sang striker ke klub Qatar Al Gharafa dengan nominal yang sama. Dari berita sepak bola tanah air, PSSI akhirnya resmi memperpanjang kontrak Sintayong hingga tahun 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sintayong sepakat memajukan tim Merah Putih. Pak Erick sebelumnya mengatakan bahwa kontrak Sintayong bakal diperpanjang hingga 2027. Hal ini karena pelatih 53 tahun tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan PSSI untuk bisa membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, Sintayong juga sukses meloloskan timnas U23 ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 lalu. Sejauh ini, Sintayong sudah menjalani 47 pertandingan bersama timnas Indonesia senior. Ada 24 kemenangan didapat, 10 imbang dan 13 kekalahan. 16 kemenangan diantaranya didapat melawan negara dari Asia Tenggara. Namun cuma Thailand yang belum pernah dikalahkan Indonesia senior besutan Sintayong. Sintayong, Justin Hubner, dan Ivan Jenner disangsi AFC. Ini merupakan buntut aksi protes mereka di Piala Asia U23 2024. Sintayong dihukum karena mengkritik wasit saat konferensi pers. Sedangkan Jenner dan Hubner melayangkan kritik via media sosial. Mereka geram karena banyak keputusan kontroversial saat Indonesia menghadapi tuan rumah Qatar. Sintayong mendapatkan denda $7.500 Amerika Serikat atau setara 122 juta rupiah. Sedangkan Hubner dan Jenner lebih kecil yakni $5.000 Amerika Serikat atau setara 81 juta rupiah. Manajer Barcelona Hansi Flick telah memberitahu Joao Felix bahwa dia ingin tetap bersama tim. Flick yakin dirinya bisa membantu Felix bermain maksimal dan menjadi pemain berharga bagi Barcelona. Felix sendiri terikat kontrak dengan Atletico Madrid dan mereka ingin menjualnya dengan harga yang lebih dari 50 juta euro. Menurut Alex Silvestre di El Chiringuito TV memperjelas bahwa Barcelona tidak bersedia membayar 50 juta euro untuk Felix. Sebaliknya, Flick dan petinggi klub lain termasuk Juan Laporta melihat potensi dalam diri Felix dan ingin mempertahankannya. Dari Spanyol terbang ke Inggris, Tottenham ingin merekrut gelandang tengah baru musim panas ini. Dan menurut Sky Sports, Spurs tertarik pada gelandang Aston Villa Jacob Ramsey. Akan tetapi, ada kesenjangan besar dalam penilaian masing-masing klub terhadap pemain tersebut dan transfer tampaknya tidak mungkin terjadi. Villa tidak ingin menjual pemain berusia 23 tahun itu dan memiliki harapan besar padanya di masa depan. Daftar peminat Mason Greenwood di musim panas ini bertambah. Terbaru, menurut laporan dari The New York Times,
Olympique Marseille dilaporkan berminat untuk memboyong sang penyerang muda 22 tahun itu. Marseille meyakini Greenwood bakal membuat lini serang mereka semakin berbahaya di musim depan. Pihak MU sendiri bersikukuh menginginkan sang pemain ditebus di angka 40 juta euro di musim panas ini. Jika Marseille tidak bisa memenuhi tuntutan itu, maka mereka menolak untuk menjualnya. Milos Kerkez tampaknya banjir peminat setelah tampil apik di Euro 2024 dan Manchester United menjadi salah satu yang tertarik untuk merekrutnya. Meski gagal membawa negaranya lolos ke babak 16 besar, Kerkez tetap dianggap sebagai salah satu prospek yang menarik di Eropa. Namun, Kerkez tidak akan dilepas dengan mudah oleh Bournemouth. Dia baru bergabung dengan The Chargers musim panas tahun lalu dari AZ Alkmaar dengan biaya 17,87 juta euro. Barcelona kemungkinan besar akan mendepak bek kanan Jules Koundé. Kondisi ini kabarnya akan dimanfaatkan oleh Arsenal. Bukan hanya Koundé yang menarik minat Arsenal, Football Espana melaporkan bahwa tim Mikel Arteta juga bertanya tentang Mikhail Faye yang rencana kepindahannya ke Porto telah melambat dalam beberapa hari terakhir. Bek muda itu tampak akan hengkang musim panas ini. Dari bursa transfer kini bergeser ke berita Euro. Orang terkaya Georgia Bidzina Ivanishvili menyumbangkan sejumlah uang yang besar kepada tim nasional sebagai hadiah atas penampilan luar biasa mereka di Euro 2024. Mantan Perdana Menteri tersebut telah berkomitmen untuk mendonasikan 8,4 juta pounds atau 173 miliar rupiah ke Vicha Kvaratskhelia dan kawan-kawan atas prestasinya menembus babak 16 besar. Di babak 16 besar nanti, Georgia akan menghadapi Spanyol pada Minggu 30 Juni waktu setempat. Di tengah kesibukan memperkuat timnas Spanyol di Euro 2024, Lamine Yamal mampu lulus ujian sekolah. Bintang berusia 16 tahun itu berhasil menamatkan pendidikannya setelah mengerjakan tugas untuk bisa lulus ujian sekolah menengah wajib atau Education Secundaria Obligatoria atau ESO. Dia bakal mengantongi ijazah dan bisa langsung ke level bachillerato. Selamat ya, Dek Yamal. Semoga prestasimu menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya di penjuru dunia. Di tengah suramnya timnas Inggris di Euro 2024, Jude Bellingham ikut redup. Legenda Inggris Wayne Rooney angkat bicara soal penurunan performa Bellingham. Dalam dua laga terakhir, yakni melawan Denmark dan Slovenia yang berakhir imbang, Rooney mulai melihat sinyal-sinyal frustasi. Rooney berharap Bellingham bisa lebih vokal dan menyuarakan keresahannya. Rooney berharap juga rasa frustasi Bellingham tidak berbuah fatal. Ia perlu menceritakannya dengan cara tepat. Jude Bellingham bersinar di laga pembuka Inggris melawan Serbia. Namun penampilan selanjutnya saat menghadapi Denmark dan Slovenia telah memicu kekhawatiran. Ia baru-baru ini mengatakan bahwa ia merasa benar-benar lelah selama laga terakhir Inggris di grup Euro 2024 melawan Slovenia di tengah kekhawatiran akan kelelahan di skuad The Three Lions. Saya merasa di pertandingan terakhir, saya benar-benar mati, ucap Bellingham. Para pemain timnas Slovakia tidak terintimidasi oleh Inggris menjelang pertemuan kedua tim di babak 16 besar Euro 2024. Gelandang Slovakia, Ondrej Duda tak gentar menghadapi Harry Kane dan kolega. Berbicara kepada TV Markiza, Ondrej Duda tampak menebar cyword dengan mengatakan bahwa setiap tim dapat menyiksa armada Gareth Southgate. Inggris punya kualitas, tetapi setiap lawan yang mereka hadapi mampu menyiksa mereka, ujar Duda sebagaimana dikutip dari Sport People.